Halo guys, kembali lagi sama dengan gue si Dan. Sekarang gue mau ngebahas tentang map baru di map 820. Sebenarnya sih bukan map baru, tapi lebih tepatnya itu jadi map 820 ini untuk sekarang ya, semenjak update minggu kemarin itu jadi tempat go terbanyak. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum sadar, atau ada juga beberapa dari kalian yang udah sadar mungkin, tapi sebenarnya di map 820 ini bisa dibilang map yang agak efektif untuk, ya bisa dibilang untuk farming ruby ya bisa juga, walaupun agak boros kunci tapi goldnya sangat melimpah. Nah, jadi itu uraian singkatnya untuk map 820. Kenapa gue bilang di map 820? Kenapa bukan di map 815? Soalnya kalau di 820 itu dia mapnya paling lebar. Kalau di 815 itu dia agak tanggung, Pak. Jadi di 820 itu udah hitungannya yang paling ujungnya. Kalau di map itu biasanya, kalau di ujung itu biasanya hadiahnya tuh lebih gede. Biasanya emang begitu. Jadi kalau untuk di sini tuh di map 820, kalau misalnya emang kalian pengen cari gold, fokus di gold doang sama sekalian farming ruby. Jadi untuk GB-GB fooder ya gue saranin sih kalian pakai dua hero ini sih. Yang pasti mungkin kalian udah pada punya lah ya. Yang pertama itu Ace. Ace di sini sih perannya cuma diambil pasifnya doang. Pasif untuk nurunin defense sama naikin damage yang diterima musuh. Tapi kalau pas GBJ 820 tuh si Ace ini cuma numpang berdiri. Yang kita jadiin hitter itu Karma. Jadi Karma level 30 juga sebenarnya sih best recommended sih menurut gua. Soalnya kalau misalnya ditanya kenapa, soalnya kalau Karma level 30 itu damage-nya masih standar. Jadi nggak terlalu over. Nah, jadi Karma yang gue pakai ini, kalau bisa Karma yang kalian pakai juga itu, kalau bisa magic attack-nya di atas 1800. Ya, dan terus untuk mastery-nya ini yang lagi gue pakai untuk farming di 820. Jadi mastery yang ini gue naikin ke atas semua. Yang kedua ini gue giniin, terus yang ini gue pakai ketiga damage. Kalau misalnya kalian tanya kenapa, soalnya si Karma itu kan dia punya skill apa tuh namanya, gue lupa, yang ngedem terus ngeledakin diri gitu, yang model-model begitu deh. Nah itu kan dia pakai pasti kritikal. Nah pakai ini. Kalau misalnya kalian tanya lagi, bang kenapa pakai yang fatigue aja yang nurunin HP? Kalau untuk ini sih, kalau misalnya kalian pakai fatigue, tuh resikonya nanti di stack kedua tuh biasanya tumbalnya kemungkinan bisa bonyok kalau misalnya kalian pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian turunin ke sini tuh konsekuensinya kalian pas di ronde pertama itu cepat bubar. Nah pas kalian ke ronde kedua itu otomatis kan musuh pasti nyekill duluan ya. Nah itu yang bahayanya, makanya itu gua naikin ke sini. Jadi untuk jaga-jaga aja biar di stack satunya itu pas karmanya nyekill pertama, yang sisa espada, usahain sisa espada gitu. Terus ini mastery ketiganya ya masih kayak biasa deh, pokoknya mastery semi tempur. Terus untuk leadernya sih kalau bisa gua saranin kalian pakai leader magic level 40. Contohnya kalau misalnya kalian punya espada, kalau nggak punya rin 40 ya mungkin, atau nggak punya Darkia level 40, atau nggak punya Veilka level 40, atau nggak punya Yusin level 40 ya bisa juga untuk leadernya. Dan untuk lebih tepatnya gua sih punya dua video contoh ya. Jadi contoh video yang farmingnya sukses, sama satu contoh yang gagal. Jadi gagal dalam artian gue tuh, kalau andaikan kalian di ronde pertamanya itu terlalu overkill, jadi satu skill bubar. Jadi itu contoh efek sampingnya. Nah kalau gitu coba kalian simak dulu ini baik-baik.
Nah, jadi kalau untuk di map ini sih, kesimpulannya sih gampang. Jadi kalau misalnya kalian mau GB fooder pakai 2 kunci, terus foodernya 3, itu jadi kalian kurang lebih butuh 10 kunci. Tapi kalau misalnya kalian cari gold, kalian farming pakai booster mode, itu kurang lebih butuh 12 kunci sih, asalkan tumbalnya pada nggak mati. Kurang lebih 12 kunci. Nah, terus untuk total gold yang didapat sih lebih banyak pastinya. Kalau misalnya kalian nggak pakai hot time gold, itu kalau misalnya kalian, gue hitungnya pakai boss mode aja kali ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai boss mode tanpa hot time, itu dapatnya kurang lebih 22 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai hot time terus pakai boss mode juga, terus kalian sekali masuk tuh dapat 30 ribu. Belum lagi kalau misalnya kalian ketemu mimiknya itu kalau di map 8 tuh isinya antaranya cuma 2. Jadi antaranya itu elemen bintang 3 atau enggak sama golden ore. Golden ore-nya itu kurang lebih dijual 50 ribu. Nah, itu jadi bonusan gold lagi. Nah, jadi kalau di map 820 itu tempat cari gold yang bener-bener goldnya melimpahnya minta ampun beneran. Umpamanya kalau misalnya kalian bener-bener fokus emang pengen goldnya doang, ya gue saranin sih di map 820 paling enak. Kalau misalnya di map 815 tuh kategorinya 815 lagi 915, kalau nggak 913 ya itu goldnya sih hitungannya lumayan. Cuma kalau emang kalian benar-benar fokus di gold ya enakan di 820 itu udah paling enak. Dan sekalian juga bisa farming fooder. Jadi umpamanya tuh kalau misalnya kalian beli 110 kunci pakai 100 ruby, itu perkiraan sih bisa dapat 1 juta lah ya, 1 juta gold. Cuma modal 110 kunci. Itu kurang lebih loh, lebih malahan kayaknya menurut gua. Ya itu aja sih informasinya. Semoga yang nggak tahu jadi tahu, semoga yang udah tahu ilmunya bisa nambah lagi, dan mungkin itu aja sih sedikit informasinya. Semoga bermanfaat dan oke, mungkin cukup sekian videonya kali ini, dan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gue karena akan ada video terbaru setiap harinya. Thanks for watching and stay close. Halo guys, kembali lagi sama dengan gue si Bedan. Sekarang gue mau ngebahas tentang map baru di map 820. Sebenarnya sih bukan map baru, tapi lebih tepatnya itu jadi map 820 ini untuk sekarang ya, semenjak update minggu kemarin itu jadi tempat gold terbanyak. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum sadar, atau ada juga beberapa dari kalian yang udah sadar mungkin, tapi sebenarnya di map 820 ini bisa dibilang map yang agak efektif untuk, ya bisa dibilang untuk farming ruby ya bisa juga, walaupun agak boros kunci tapi goldnya sangat melimpah. Nah, jadi itu uraian singkatnya untuk map 820. Kenapa gue bilang di map 820, kenapa bukan di map 815? Soalnya kalau di 820 itu dia mapnya paling lebar. Kalau di 815 itu dia agak tanggung pak. Jadi di 820 itu udah hitungannya yang paling ujungnya. Kalau di map itu biasanya, kalau di ujung itu biasanya hadiahnya itu lebih gede. Biasanya emang begitu. Jadi kalau untuk di sini tuh di map 820, kalau misalnya emang kalian pengen cari gold, fokus di gold doang sama sekalian farming ruby. Jadi untuk GB fooder ya gue saranin sih kalian pakai 2 hero ini sih. Yang pasti mungkin kalian udah pada punya lah ya. Yang pertama itu Ace. Ace di sini sih perannya cuma diambil pasifnya doang. Pasif untuk nurunin defense sama naikin damage yang diterima musuh. Tapi kalau pas GBJ 820 tuh si Ace ini cuma numpang berdiri. Yang kita jadiin hitter itu Karma. Jadi Karma level 30 juga sebenarnya sih best recommended sih menurut gua. Atau nggak punya Vehicle level 40, atau nggak punya Yusin level 40 ya bisa juga untuk leadernya. Dan untuk lebih tepatnya gua sih punya 2 video contoh ya. Jadi contoh video yang farmingnya sukses sama satu contoh yang gagal. Jadi gagal dalam artian gue tuh kalau andaikan kalian di ronde pertamanya itu terlalu overkill, jadi satu skill bubar. Jadi itu contoh efek sampingnya. Nah kalau gitu coba kalian simak dulu ini baik-baik.
gua. Soalnya kalau misalnya ditanya kenapa, soalnya kalau karma level 30 itu damage-nya masih standar. Jadi nggak terlalu over. Nah, jadi karma yang gue pakai ini, kalau bisa karma yang kalian pakai juga itu, kalau bisa magic attack-nya di atas 1800. Ya, dan terus untuk mastery-nya ini yang lagi gue pakai untuk farming di 820. Jadi mastery yang ini gue naikin ke atas semua. Yang kedua ini gue giniin, terus yang ini gue pakai ketiga damage. Kalau misalnya kalian tanya kenapa, soalnya si karma itu kan dia punya skill apa tuh namanya, gue lupa, yang ngedem terus ngeledakin diri gitu, yang model-model begitu deh. Nah itu kan dia pakai pasti kritikal. Nah pakai ini. Kalau misalnya kalian tanya lagi, bang kenapa pakai yang fatigue aja yang nurunin HP? Kalau untuk ini sih, kalau misalnya kalian pakai fatigue, tuh resikonya nanti di stack kedua tuh biasanya tumbalnya kemungkinan bisa bonyok kalau misalnya kalian pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian turunin ke sini tuh konsekuensinya kalian pas di ronde pertama itu cepat bubar. Nah pas kalian ke ronde kedua itu otomatis kan musuh pasti nge-kill duluan ya. Nah itu bahayanya, makanya itu gua naikin ke sini jadi untuk jaga-jaga aja biar di stack satunya itu pas karmanya nge-kill pertama yang sisa espada. Usahain sisa espada gitu. Terus ini mastery ketiganya, ya masih kayak biasa deh. Pokoknya mastery semi tempur. Terus untuk leadernya sih, kalau bisa gue saranin kalian pakai leader magic level 40. Contohnya kalau misalnya kalian punya espada, kalau nggak punya rin 40 ya mungkin, atau nggak punya dark level 40. Nah, jadi kalau untuk di map sini sih, kesimpulannya sih gampang. Jadi kalau misalnya kalian mau GB fooder pakai 2 kunci, terus foodernya 3, itu jadi kalian kurang lebih butuh 10 kunci. Tapi kalau misalnya kalian cari gold, kalian farming pakai booster mode, itu kurang lebih butuh 12 kunci sih, asalkan tumbalnya pada nggak mati. Kurang lebih 12 kunci. Nah terus untuk total gold yang didapat sih lebih banyak pastinya. Kalau misalnya kalian gak pakai hot time gold, itu kalau misalnya kalian, gue hitungnya pakai boss mode aja kali ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai boss mode tanpa hot time, itu dapatnya kurang lebih 22 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai hot time terus pakai boss mode juga, terus kalian sekali masuk tuh dapat 30 ribu. Belum lagi kalau misalnya kalian ketemu mimiknya itu kalau di map 8 tuh isinya antaranya cuma 2. Jadi antaranya itu elemen bintang 3 atau enggak sama golden ore. Golden ore nya itu kurang lebih dijual 50 ribu. Nah itu jadi bonusan gold lagi.